lindungilah apa yang kamu miliki, bukan mencari-cari yang apa yang dimiliki orang lain, seperti itu. Yang kita miliki adalah budaya kita sendiri, Iya gitu dong. loh. Malah tidak kita manfaatkan, dan yang malah kita manfaatkan adalah budaya orang lain. Secara finansial juga pasti akan membantu ekonomi negara lain. Sementara jika yang kita angkat adalah budaya kita, yang kita bangun adalah finansial negara kita sendiri. Secara tidak langsung, apabila satu orang mempraktekkan hal ini dan satu orang lain makin menjamur seperti itu untuk mempraktekkannya, secara tidak langsung kita juga sedang mendongkrak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari negara kita, ya. Iya. Kalau Prima sendiri pernah nggak sih membenci orang lain, Prim? Secara mungkin kita di usia sekarang ya pasti pernah lah. Pasti karena perlakuannya, perkataan mungkin kan pasti menyinggung hati. Tapi ada satu hal dari buku Filosofi Teras itu juga yang saya diceritain dari buku itu ya. Iya, yang saya pelajari, bahwa menjadi manusia itu perkataan orang lain, cemoohan orang lain itu di luar kendali kita. Jadi fokuslah dari apa yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, emosional kita, dan bagaimana kita bersikap atas tindakan orang lain kepada kita. Kadang kalau kita lihat api bertemu api pasti makin besar kan? Makin besar dong, ya jelas. Tapi saat ada satu pihak yang memilih untuk menjadi air, mungkin pihak yang lainnya bisa akan meredamkannya. Karena salah satu juga cara terbaik untuk membalas dendam adalah berbuat kebaikan. Memang saya rasa kalau kita udah jahatin orang lain, tapi dia buat baik gitu kan, dan baiknya itu pun luar biasa seperti itu, rasanya hati ini tersayat. Ngomongin soal kebaikan, jadi aku teringat ini soal dulu Adi tuh yang caci makian. Nah, kalau Prima sekarang nanggapin orang yang mencaci, yang memaki itu gimana? Saya rasa udah kuno ya. Udah kuno ya. Kayaknya bukan zamannya lagi lah cari caci maki, karena kalau saya pikir, saya juga pernah ngalamin ya waktu SD. Oh, pernah. Yang panggil-panggil nama ayah yang kayak gitu. Terus orang tua gitu. Iya, waktu rapot. Iya. Rapotnya itu disembunyiin. Aduh, baru nanti nama ayahnya dijelek-jelekin. Sebenarnya itu sih udah gaya-gaya yang udah nggak boleh dipakai lagi lah. Karena kita ketahui, untuk apa sih sebenarnya gunanya mencaci maki ya? Untungnya apa? Sementara nanti jika caci maki ini melebar dan diketahui keluarganya, bisa saja konflik antar keluarga. Bisa. Dan bahkan sampai makin ke ranah besar. Hukum ya. Apalagi sekarang kan hanya dengan mengetahui nama orang tua yang beberapa huruf, kasusnya bisa sampai ke penjara. Apalagi sekarang kan untuk mengatakan satu kalimat juga udah cepat disomasi. Iya, aduh. Itu sih sebenarnya, apalagi di sekarangnya kita udah punya undang UTE ya. Berbicara memang udah dalam tanda kutip harus berhati-hati seperti itu kan. Tapi memang intinya, ngapain sih kita harus mengucapkan yang tidak penting dan menyakiti orang lain seperti itu. Intinya itu yang saya pelajari, bahwa memang kita perbaiki hubungan dengan orang lain dan mengendalikan emosional yang ada dalam diri kita. Memperbaiki diri gitu ya. Kalau kita hubungan sesama manusianya diperbaiki dulu ya. Secara vertikal dan horizontal juga harus diperbaiki masing-masing ya kan ya. Karena apapun ceritanya ya, karena kita manusia nih harus ya, baik buruknya seseorang itu harus bisa kita terima, bisa bertoleransi dengan itu semua. Tenggang rasanya juga harus dimunculin kan. Jangan sampai karena ada seseorang yang melakukan hal yang buruk langsung aja kita ngecap, dia itu jelek, dia itu ini, dia itu cepat menjustifikasi orang. Karena ada seorang yang kerjanya cuma di rumah, dia itu ini, dia itu ini, cepat memberikan kalimat-kalimat itu kan. Masalah itu lo pernah ada kasus lo. Yang mana itu? Yang di Depok, tahu nggak? Apa? Yang dia kerjanya di rumah, terus dibilang, kok bisa ya main tuyul gitu. Babi ngepet. Aduh, padahal kan sekarang udah dunia teknologi loh. Iya. Jadi YouTuber bisa kan dari rumah. Karena kita bekerja di dunia industri kreatif itu murah dan mudah sekarang. Dan dia dituduh babi ngepet loh. Padahal itu adalah salah satu makna toleransi yang salah menurut saya. Berarti di situ dia secara tidak langsung toleransinya itu sudah tidak ada. Langsung menuduh tanpa menanya dulu ke orangnya. Seharusnya kan kalau ada yang janggal dalam diri, ditanya dong. Langsung ke orangnya. Dan jangan dari pihak ketiga kan. Jangan dari
ucapan atau Iya. kalimat orang lain. Iya, langsung ke orangnya. Karena biasanya kalau dengar dari orang lain itu ada ditambah bumbu-bumbu gimana gitu, ditambah-tambahin kan. Karena orang lain itu tidak tahu kejadian yang realnya kan. Yang paling real mengalami adalah orangnya itu sendiri. Orang si pelaku Iya. kan. Nah makanya itu ya sekarang ya buat teman ngobrol semua juga ya. Kalaupun di luar sana mungkin banyak yang mengatakan baik buruk atau segala macam, ya difilter dong, jangan langsung cepat menerima gitu kan. Soal ini juga nih, Prima pernah nggak sih yang forward Oh, di WhatsApp ya ada itu, berita atau di hoax gitu ya? Oh, ini sering saya dapat di grup WhatsApp keluarga sih. Yang terakhir di grup chattingan keluarga ya. Iya, yang paling saya sayangkan sih ada waktu itu berita tentang adanya drone yang mau nyiram. Drone dari Malaysia mau nyiram apa? Indonesia gitu. Iya, apa namanya yang untuk disinfektan ya. Oh, disinfektan. Ada mau dikirim drone untuk sterilisasi COVID gitu kan. COVID-19 gitu ya. Padahal saya tungguin nggak ada gitu loh. Jadi toleransi ini juga jadi tidak ada gitu kan. Sedangkan di dalam ranah lingkungan keluarga saya sudah skop penyebaran hoax itu sudah termasuk hal-hal yang melanggar toleransi menurut saya sih. Karena kita berani membagikan sesuatu tanpa mengetahui kebenaran dari berita itu tersebut. Jadi di situ kan saya rasa seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, egonya yang dia mainkan. Egonya dia karena aku dapat itu ini benar, bagi aja ya kan? gitu, benar Udah, ini bagikan aja gitu. Tanpa Padahal ada itu yang harus penelitian lebih lanjut gitu ya. Ada penelitian lebih lanjut. Apalagi sumber informasinya WhatsApp. Seharusnya grup chattingan aja apabila kan. itu dari Kemenkes baru bisa kita yakini. Padahal ini yang dia dapatkan baru sumbernya dari teman doang. Drone dari Malaysia, wah itu kan luar biasa. Ya sekarang karena gitu ya, karena kecanggihan teknologi juga, kemajuan. Sekarang kan kita udah OTW 5.0 juga ya. Dan dari kemajuan itu semua, kita juga di dunia digital ini kan harus bisa dong beradaptasi. Budayanya seperti apa, tingkah kita seperti apa. Jari ini sekarang udah ngeri loh. Untuk ngasih komen aja kan udah bisa menyakiti hati orang kan ya. Dulu lebih tajam mulut, sekarang lebih tajam jari. Karena sekarang dari jari itu kita ketik bisa aja menyakiti hati orang lain kan ya. Dan kalau tahu sih kisah yang dulu viral, pernah nggak dengar artis TikTok yang dihujat netizen Indonesia di Filipina itu? Padahal dia buat konten gitu loh. Tapi karena netizen Indo nggak suka, malah yang lain-lain diserang juga. Seharusnya kan itu sangat disayangkan. Dan yang paling kita sayangkan adalah Microsoft pernah merilis yang paling buruk attitude-nya di online itu, di sosial media itu termasuk Indonesia. Itu sangat disayangkan loh. Padahal kita gitu ya? Bhinneka Tunggal Ika, tapi toleransi yang ditunjukkan di situ kurang. Berarti kalau Prim beranggapan orang-orang sekarang yang kita tinggal di plus 62 ini semakin kesini sikap toleransinya itu semakin berubah ya. Iya, sangat disayangkan sih. Apalagi pengaruh-pengaruh luar yang buruk banyak yang dipraktekin, jadi sehingga tertanam dalam dirinya sendiri kan. Jadi yang malah dipraktekin adalah perilaku buruknya. Padahal kalau kita flashback ke belakang dari nenek-nenek moyang kita dulu sangat mengajarkan untuk menghargai satu sama yang lain begitu. Sedangkan dulu kan kita diajarinnya itu saling menghargainya sesama ya. Tapi kalau sekarang ya kan Prim ya, udah ada ini nih, masuk K-popers, budaya-budaya Korea ada sekarang masuk ke kita, terus budaya-budaya Barat juga masuk ke kita. Nah kalau Prima itu nganggapnya gimana, berpendapatnya gimana soal budaya-budaya luar yang masuk ke kita ini? Sebenarnya sih kalau sekedar taraf untuk pengenalan tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi yang menjadi masalah adalah sekarang saking fanatiknya mereka. Jadi mereka anggap bahwa budaya luar itu lebih penting dari budaya kita. Dan banyak sekarang yang kehilangan jati dirinya gitu ya. Padahal budaya kita itu kaya loh. Kaya. Sangat kaya. Saya aja nggak tahu semuanya. Dan saya yang saya sesalkan sih. Jadi malah mereka menganggap bahwa budaya negara luar ataupun budaya Korea itu malah lebih penting bagi mereka. Padahal secara yang saya tahu ya, lindungilah apa yang kamu miliki, bukan mencari-cari yang apa yang dimiliki orang lain seperti itu. Yang kita miliki adalah budaya kita sendiri gitu loh. Malah tidak kita manfaatkan, dan yang malah kita manfaatkan adalah
budaya orang lain. Secara finansial juga pasti akan membantu ekonomi negara lain. Sementara jika yang kita angkat adalah budaya kita, yang kita bangun adalah finansial negara kita sendiri. Secara tidak langsung, apabila satu orang mempraktekkan hal ini dan satu orang lain makin menjamur seperti itu untuk mempraktekkannya, secara tidak langsung kita juga sedang mendongkrak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari negara. Kita, ya. Iya.